warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Nabila Septiana dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Akan sedikit menjelaskan tentang etika bisnis Islam di UMKM. Islam untuk UMKM. Etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam itu sendiri adalah pedoman moral dalam menjalankan usaha seperti bisnis syariah. Penting bagi UMKM untuk menciptakan kepercayaan, menjamin keberlanjutan usaha, mendapatkan keberkahan. Etika bisnis dalam Islam merupakan pedoman moral yang mengatur pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Bagi UMKM, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga saran untuk menciptakan kepercayaan, keberlanjutan usaha, dan keberkahan. Selanjutnya yaitu tujuan implementasi etika bisnis Islam, yaitu menjaga keadilan dan kejujuran, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual. Dan yang ketiga yaitu menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran, sidik, transparansi dalam kualitas, harga, dan spesifikasi produk, larangan penipuan. UMKM harus transparan dalam menyampaikan kualitas, harga, dan spesifikasi produk. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi informasi. Yang kedua yaitu keadilan. Hak konsumsi dan karyawan terpenuhi. Harga yang adil, memberikan hak konsumen, karyawan, dan mitra bisnis secara proporsional. Menetapkan harga yang adil dan tidak memberatkan. Yang ketiga yaitu amanah, menepati janji dan menjaga kepercayaan. Menepati janji dalam hal pengiriman barang atau jasa, menjaga kepercayaan konsumen. Yaitu larangan riba dan borot, tanpa bunga dalam pembiayaan, menghindari spekulasi atau ketidakpastian. Tidak melibatkan praktik bunga, riba, dan pembiayaan usaha, menghindari ketidakpastian atau spekulasi dalam kontrak bisnis. Yang kelima yaitu ihsan, pelayanan terbaik, produk yang bermanfaat. Memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada konsumen, memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat serta tidak merugikan. Yang keenam yaitu halal dan thayyib, bahan dan proses halal, tidak terkait dengan produk haram, menggunakan bahan baku dan proses yang sesuai dengan standar halal, menghindari bisnis yang berkaitan dengan produk haram seperti alkohol dan perjudian. Selanjutnya yaitu implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama produksi halal. Memastikan produk yang dihasilkan memiliki sertifikat halal, menggunakan bahan baku yang aman sesuai syariah. Yang kedua yaitu transaksi transparan, menyediakan informasi yang jelas mengenai harga, kualitas, dan kebijakan pembelian. Menghindari praktik kecurangan dalam penimbangan atau pengukuran. Yang ketiga yaitu pembiayaan syariah, bermitra dengan lembaga keuangan syariah untuk modal usaha, menggunakan akad seperti mudharabah bagi hasil atau murabahah jual beli dengan margin. Yang keempat yaitu kesejahteraan karyawan, memberikan upah yang layak dan tidak menunda pembayaran, memberikan pelatihan dan peluang pengembangan karyawan. Yang kelima yaitu kepedulian sosial, memberdayakan masyarakat sekitar melalui peluang kerja, mengalokasikan sebagian keuntungan untuk sedekah atau zakat. Selanjutnya yaitu manfaat implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Yang pertama yaitu kepercayaan konsumen UMKM
yang menerapkan prinsip syariah lebih dipercaya karena dianggap amanah dan transparan. Yang kedua yaitu keberkahan bisnis. Pendapatan yang sesuai dengan prinsip Islam membawa keberkahan. Yang ketiga yaitu daya saing. UMKM syariah memiliki peluang untuk menarik pasar muslim yang besar. Yang keempat yaitu hubungan bisnis yang harmonis. Adanya keadilan dalam hubungan bisnis menciptakan kerjasama yang berkelanjutan. Adapun tantangannya yaitu minimnya pemahaman prinsip syariah, kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai etika bisnis Islam, perlu adanya edukasi dari lembaga terkait. Yang kedua yaitu kompetisi pasar, persaingan harga dengan bisnis konvensional yang mungkin menggunakan cara yang tidak etis. Yang ketiga yaitu akses modal, terbatasnya akses ke lembaga pembiayaan syariah. Yang keempat yaitu sertifikasi halal. Biaya dan proses sertifikasi halal kadang dianggap memberatkan bagi UMKM. Di kasus UMKM kuliner halal, standar halal, bahan transaksi dan pengupahan, hasil konsumen loyal dan pasar lebih luas di kalangan muslim. UMKM kuliner halal, sebuah UMKM di bidang kuliner yang menerapkan standar halal tidak hanya dalam bahan baku tetapi juga dalam transaksi, pengupahan karyawan, dan distribusi keuntungan. Hasilnya, UMKM tersebut mampu menarik konsumen loyal dan melebarkan pasar ke kalangan muslim yang lebih luas. Dan terakhir, kesimpulan dari PPT dan penjelasan materi yang saya jelaskan tadi yaitu implementasi etika bisnis Islam di UMKM adalah upaya strategi untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan, beretika, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, UMKM dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendatangkan keberkahan. Adapun yang saya ambil yaitu ini. Baik, selanjutnya saya akan mengambil contoh UMKM di Kabupaten Kediri. Berikut video cuplikannya. Sekilas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.